Fajar yang biasanya diiringi suara adzan dan langkah warga menuju pasar pagi berubah menjadi mimpi buruk bagi penduduk di sebuah distrik padat penduduk. Tepat pukul 5.12 waktu setempat, dentuman keras memecah keheningan. Ledakan itu mengguncang seluruh bangunan di sekitar, meninggalkan asap pekat yang membubung ke langit. Tim jurnalis lapangan kami melaporkan, serangan udara menghantam deretan rumah sederhana di pinggiran kota. Puluhan keluarga terjebak di dalam rumah mereka saat bangunan runtuh. Salah satunya adalah keluarga kecil milik Umar, bocah berusia 12 tahun yang kini menjadi yatim piatu. Menurut kesaksian tetangga, Umar saat itu sedang berlari kecil menuju toko roti yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah. Ia berencana membeli sarapan untuk ayah, ibu, dan dua adiknya yang masih balita. Namun, beberapa menit setelah ia pergi, suara ledakan besar mengguncang tanah di bawah kakinya. Ketika Umar berlari kembali, ia hanya menemukan puing-puing, debu yang tebal, dan aroma asap yang menusuk hidung. Ia berteriak memanggil nama ayah dan ibunya, namun tak ada jawaban. Warga sekitar berusaha menenangkannya, sementara tim penyelamat menggali reruntuhan dengan tangan kosong. Dia memanggil-manggil ibunya sambil memegang layangan lusuh, tutur seorang relawan yang mengevakuasi korban. Layangan itu satu-satunya barang yang masih utuh dari rumahnya. Pihak medis setempat kemudian mengonfirmasi bahwa kedua orang tua Umar dan dua adiknya tidak selamat dalam insiden tersebut. Umar kini hanya membawa tas plastik kecil berisi pakaian seadanya dan layangan yang dulu sering ia terbangkan bersama ayahnya di tepi pantai. Serangan fajar itu memaksa lebih dari 200 warga mengungsi ke sekolah-sekolah yang dijadikan tempat perlindungan darurat. Suara tangis, teriakan mencari anggota keluarga, dan sirine ambulans terus terdengar hingga siang hari. Meski tubuhnya gemetar, Umar terus memandangi langit. Ia tidak hanya kehilangan rumah dan keluarganya, tapi juga masa kecil yang seharusnya ia nikmati. Namun di balik tatapan sedihnya, ada api kecil yang mulai tumbuh, sebuah tekad untuk melawan dengan caranya sendiri. 3 hari pasca serangan yang merenggut keluarganya, Umar kini tinggal di sebuah tenda darurat di halaman sekolah yang dijadikan tempat pengungsian. Suasana di sana suram, anak-anak duduk terdiam, orang dewasa sibuk mencari kabar kerabat, dan relawan hilir mudik membawa bantuan. Umar menghabiskan sebagian besar waktunya memandangi layangan lusuh yang selalu ia bawa kemana-mana. Layangan itu dulu buatan ayahnya, sederhana tapi kokoh, dan menjadi simbol kebahagiaan kecil mereka di tengah kesulitan. Setiap kali melihatnya, Umar teringat suara ayahnya yang berkata, "Kalau kita tidak bisa terbang ke langit, setidaknya kita bisa mengirimkan sesuatu yang bisa terbang menggantikan kita." Kalimat itu kini menggema di kepalanya. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, Umar mendekati beberapa anak sebayanya yang juga kehilangan rumah. Mereka duduk melingkar di lantai tenda. "Kalau kita tidak punya senjata, bukan berarti kita tidak bisa melawan," kata Umar pelan, namun tegas. Teman-temannya menatapnya, penasaran. Umar lalu mengutarakan ide yang terdengar gila bagi sebagian orang, membuat ratusan layangan untuk mengacaukan drone yang sering berputar di atas kamp pengungsian. Drone-drone itu tidak hanya mengawasi, tapi juga membuat warga hidup dalam ketakutan. Awalnya, ide itu disambut ragu. "Mana bisa layangan melawan drone?" tanya salah satu anak. Umar menjelaskan bahwa mereka bisa menempelkan kantong kecil berisi potongan kawat dan bahan pengganggu sinyal. Ia pernah mendengar cerita dari pamannya bahwa benda sederhana pun bisa mengacaukan teknologi canggih jika digunakan dengan tepat. Keesokan harinya, mereka mulai bergerak. Dari runtuhan rumah, mereka mengumpulkan bambu, kain bekas, kawat, dan benang. Anak-anak yang biasanya bermain di jalan kini sibuk mengukur, memotong, dan mengikat. Umar menjadi koordinator, mengajarkan cara membuat rangka layangan yang kuat. Dalam waktu 2 minggu, di tengah udara berdebu dan suara ledakan yang kadang masih terdengar di kejauhan, 500 layangan siap diterbangkan. Masing-masing layangan diberi warna-warni cerah agar mudah terlihat di langit, seolah-olah sedang ada festival, bukan perlawanan. Meski sederhana, di mata Umar dan teman-temannya, layangan-layangan itu bukan lagi mainan. Mereka adalah simbol keberanian dan tanda bahwa harapan belum hilang, bahkan di tengah reruntuhan. Sore itu, angin bertiup kencang dari arah pantai. Di sebuah atap bangunan setengah runtuh, puluhan anak berkumpul sambil memegang gulungan benang. Di bawah, ratusan warga menatap penasaran. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi, kecuali Umar dan teman-temannya. Pukul 16 waktu setempat, Umar memberikan aba-aba. Suara 3, 2, 1 terdengar jelas di tengah gemuruh angin. Dalam sekejap, 500 layangan berwarna-warni lepas dari tangan-tangan kecil itu terbang tinggi ke langit Gaza. Pemandangan itu membuat orang-orang yang menyaksikan seakan lupa bahwa ini adalah zona konflik,
Langit tampak indah, seolah sedang ada festival musim panas. Namun, ini bukanlah festival biasa. Di ekor setiap layangan, tergantung kantong kecil berisi kawat dan bahan pengganggu sinyal. Saat layangan-layangan itu mencapai ketinggian tertentu, kawatnya menyentuh dan mengganggu frekuensi drone yang berputar di udara. Hasilnya mengejutkan. Satu persatu, drone-drone yang biasanya mengitari Gaza mulai bergetar, kehilangan kendali, lalu jatuh. Dalam kurun waktu 2 jam, tercatat 300 unit drone gagal beroperasi dan menabrak atap bangunan atau jatuh ke tanah. Sorakan menggema di jalan-jalan sempit. Beberapa warga meneteskan air mata, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Ini adalah pertama kalinya dalam berbulan-bulan mereka melihat langit Gaza tanpa dru mesin pengintai. Seorang jurnalis independen yang meliput langsung mengatakan, pemandangan ini seperti paradoks. Layangan yang identik dengan masa kecil dan keceriaan kini menjadi tameng bagi anak-anak di sini. Semua terjadi begitu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Malam itu, di tenda pengungsian, warga membicarakan aksi itu sambil tersenyum. Umar sendiri tidak banyak bicara. Ia hanya memandangi layangan lusuh peninggalan ayahnya, sambil berbisik lirih. Ayah, lihat, layangan kita akhirnya bisa menyelamatkan banyak orang. Dampak dari aksi layangan Umar tidak berhenti di langit. Setelah ratusan drone jatuh, pihak militer yang berada di perbatasan mulai kehilangan koordinasi. Tanpa dukungan pengawasan udara, pergerakan pasukan di darat menjadi terganggu. Keesokan harinya, laporan dari warga setempat menyebut ada deretan tank tempur yang berhenti mendadak di jalur utama menuju Gaza. Beberapa bahkan terlihat mogok di tengah jalan. Mesinnya masih hidup tetapi tidak bergerak. Asap tipis mengepul dari knalpotnya. Sumber dari tim pemantau internasional menyebut, gangguan sinyal yang disebabkan oleh kawat pada layangan-layangan itu ternyata memengaruhi sistem navigasi dan komunikasi tank-tank tersebut. Tanpa panduan satelit dan koordinasi pusat, kendaraan lapis baja canggih itu seolah buta di medan perang. Dalam waktu kurang dari 2 hari, 80 tank tempur dilaporkan tidak lagi beroperasi secara normal. Sebagian ditarik mundur ke area aman, sebagian lagi dibiarkan begitu saja di lokasi. Seorang warga, Abu Khalid, yang tinggal di dekat jalur perbatasan, menuturkan, biasanya suara rantai baja tank membuat kami ketakutan. Tapi kali ini, kami justru melihat mereka diam, seperti patung besi besar yang tak berdaya. Kabar ini cepat menyebar di kalangan warga Gaza. Di pasar-pasar dan kamp pengungsian, orang-orang mulai membicarakan keajaiban layangan Umar. Bahkan ada yang mulai membuat lebih banyak layangan untuk memperluas gangguan ke wilayah lain. Bagi Umar dan teman-temannya, ini bukan sekadar keberhasilan teknis. Mereka merasa telah menemukan cara untuk melindungi orang-orang tanpa harus membalas dengan kekerasan. Dan bagi banyak orang, ini adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi senjata paling ampuh melawan rasa takut. Gangguan besar yang disebabkan oleh aksi layangan di Gaza kini menjadi bahan perbincangan di banyak media internasional. Ratusan drone jatuh, puluhan tank berhenti, dan operasi militer yang biasanya terkoordinasi rapi kini terganggu. Sumber dari media luar negeri yang mengutip pejabat militer Israel melaporkan adanya situasi teknis tak terduga yang menghambat operasi di lapangan. Namun, mereka tidak menjelaskan secara rinci penyebabnya. Analis keamanan menyebut, pihak militer sedang kebingungan mencari cara menghadapi teknologi sederhana namun efektif yang digunakan warga Gaza. Sementara itu, di dalam kota Gaza, suasana mulai berubah. Di pasar, di tepi jalan, bahkan di halaman sekolah, warga terlihat membuat layangan. Relawan-relawan internasional yang mengetahui cerita Umar mulai mengirimkan bahan seperti benang, kain, dan bambu. Aksi ini berkembang menjadi gerakan bersama yang disebut warga sebagai Langit Merdeka. Umar yang awalnya hanya memiliki sebuah layangan lusuh kini menjadi inspirasi bagi banyak anak. Beberapa jurnalis datang ke tenda pengungsiannya untuk mewawancarainya. Namun Umar selalu menjawab singkat, "Aku hanya ingin langit kita bersih dan tidak ada lagi suara yang menakutkan dari atas." Meski situasi masih tegang dan belum ada jaminan keamanan, keberhasilan mengganggu teknologi militer canggih memberi harapan baru. Warga mulai percaya bahwa mereka bisa bertahan, bahkan dengan peralatan sederhana, selama mereka bersatu. Seminggu setelah aksi Langit Merdeka yang dipelopori Umar dan teman-temannya, situasi di Gaza mulai menunjukkan perubahan signifikan. Dari pantauan tim pemantau internasional, pasukan Israel terlihat menarik diri dari beberapa titik strategis di perbatasan. Sejumlah kendaraan tempur yang sebelumnya terparkir kini meninggalkan lokasi, dan aktivitas udara di atas Gaza berkurang drastis.
Meskipun tidak ada pernyataan resmi yang mengaitkan penarikan pasukan ini dengan aksi layangan, banyak analis meyakini bahwa gangguan besar terhadap drone dan sistem navigasi tank menjadi salah satu alasan penting di balik keputusan tersebut. Di kamp pengungsian, kabar itu disambut dengan doa dan pelukan hangat. Anak-anak kembali bermain di luar tenda, dan warga mulai menatap langit dengan rasa lega. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, langit Gaza benar-benar bersih, tanpa suara dengungan mesin yang mengancam. Sore itu, Umar berdiri di tepi pantai sambil memegang layangan lusuh peninggalan ayahnya. Angin laut membawa bau asin yang menenangkan. Perlahan, ia melepaskan layangan itu ke udara. Bukan untuk mengganggu drone, tapi untuk mengenang keluarganya dan merayakan kebebasan kecil yang baru saja mereka dapatkan. "Ayah, ibu, kita bisa melihat langit lagi," bisiknya sambil tersenyum tipis. Warga menyebut hari itu sebagai Hari Langit Merdeka. Momen ketika ratusan layangan bukan hanya menjadi simbol permainan anak-anak, tetapi juga lambang persatuan, kreativitas, dan harapan di tengah keterbatasan. Konflik memang belum berakhir, namun aksi sederhana Umar membuktikan bahwa keberanian tidak selalu lahir dari kekuatan senjata. Kadang, cukup dari seutas benang, selembar kain, dan hati yang tulus untuk melindungi orang-orang yang dicintai.